Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hobre akan menjelaskan tentang biological sequences dan sequence alignment. Berikut adalah daftar isi presentasi yang akan kami sajikan. Sebelumnya, sedikit pendahuluan. Mayoritas organisme di bumi, meskipun beragam, memiliki kesamaan biologis yang signifikan. Ada banyak sekali data sequence biologis yang menunjukkan bahwa dua mamalia manapun dapat memiliki 99% gen yang sama. Manusia dan lalat buah adalah dua spesies yang sangat berbeda yang memiliki setidaknya 50% gen yang sama. Fakta-fakta mencolok ini telah ditemukan sebagian besar melalui analisis urutan biologis. Penjelasan sekuens ganda adalah tugas mendasar dalam biologi ilmu bioinformatika dan analisis sekuens. Pada awal tahun 1970-an, sekuens asam deoksiribonukleat atau DNA diperoleh dengan menggunakan metode yang melelahkan berdasarkan kromatografi dua dimensi. Dengan demikian, jumlah urutan itu terbatas dan sering dipelajari dan dijelaskan secara individu oleh para ilmuwan. Pada akhir tahun 1970, Gilbert, Sanger, dan Coulson masing-masing mengusulkan pengurutan DNA dengan degradasi kimia dan sintesis enzim. Karya-karya mereka mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1980. Sejak pengembangan metode Sanger, volume urutan yang diidentifikasi dan disimpan menjadi sangat besar. Urutan komersial saat ini seperti 454 sequencing dapat membaca hingga 20 juta bases per run dan menghasilkan urutan dalam hitungan jam. Dengan jumlah urutan yang sangat besar ini, membuat anotasi secara manual pada setiap urutan yang tidak dapat dilakukan. Namun kita perlu mengelompokkannya berdasarkan keluarga, menganalisisnya, menemukan fitur yang umum di antara mereka, dan sebagainya. Langkah utama untuk memecahkan masalah ini adalah menemukan cara yang terbaik untuk memulai dengan dasar-dasar urutan, sehingga mengarahkan pembaca ke teknik penyelarasan paling modern dan praktis yang telah terbukti secara efektif dalam analisis urutan biologis. Biological sequence artinya urutan DNA atau asam deoksiribonukleat yang dikaitkan dengan alfabet DNA yang terdiri dari 4 huruf A, C, G, T. Dengan dengan masing-masing itu mewakili asam nukleat. A-nya itu adenin, C-nya sitosin, G-nya guanin, dan T-nya timin. Sebagian besar urutan DNA yang sedang dipelajari berasal dari molekul DNA yang ditemukan dalam kromosom yang terletak di inti sel organisme hidup. Faktanya, sebuah molekul DNA terdiri dari dua untai nukleotida melekat pada tulang punggung gula fosfat yang dipilin menjadi susunan heliks ganda yang terkenal. Struktur dua untai itu penting untuk replikasi molekul DNA. Ada pasangan yang bisa disebut hibridisasi nukleotida di dua untai. A terikat pada T dan C terikat pada G. Oleh karena itu, jika seseorang mengetahui urutan DNA, urutan satu untai molekul DNA, untai lainnya dapat dengan mudah direkonstruksi dan urutan DNA selalu diberikan sebagai urutan nukleotida tunggal tidak berpasangan. Selanjutnya ada DNA sequencing. DNA sequencing adalah proses penentuan urutan basa nukleotida A, T, C, dan G dalam suatu potongan DNA. Mengurutkan seluruh genom semua DNA atau seluruh DNA organisme merupakan tugas yang kompleks. DNA genom akan dipecah menjadi banyak bagian yang lebih kecil, mengurutkan potongan-potongan dan merakit urutan menjadi satu konsensus yang panjang. Metode DNA sequencing ini kami menjelaskan ada dua. Ada Sanger sequencing dan Next Generation S. Sanger sequencing itu metode yang digunakan untuk memproses DNA sequencing di mana DNA target akan disalin berkali-kali yang selanjutnya membuat fragmen dengan panjang yang berbeda. Dan Next Generation S itu adalah kumpulan teknologi pengurutan DNA terbaru yang secara kolektif. Sanger sequencing adalah metode yang digunakan untuk memproses DNA sequencing di mana DNA target akan disalin berkali-kali yang selanjutnya membuat fragmen yang dengan panjang yang berbeda. Metode ini akan mengurutkan sekitar 900 pasangan panjang basa secara rutin di dalam daerah DNA. Sanger sequencing dikembangkan oleh ahli biokimia dari Inggris, Fred Sanger,
dan rekan-rekannya pada tahun 1977. Sanger sequencing digunakan untuk menentukan sequence dari banyak fragmen DNA manusia yang relatif kecil, di mana dalam menyalinkan DNA target dibutuhkan beberapa bahan seperti enzim DNA polimerase, primer DNA yang merupakan bagian pendek dari DNA untai tunggal yang mengikat DNA template dan bertindak sebagai starter atau pemulainya untuk polimerase tersebut. Dan ada 4 nukleotida DNA, DATP, DTTP, DCTP, dan DGTP. Dan terakhir dibutuhkan DNA template yang akan diurutkan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, sampel DNA yang akan diurutkan digabungkan dengan tabung dengan primer. Potongan pendek DNA untai tunggal yang mengikat DNA dasar dan bertindak sebagai starter untuk polimerase. DNA polimerase dan nukleotida DNA tersebut. Campuran tersebut pertama-tama dipanaskan untuk memisahkan untaian DNA, kemudian didinginkan sehingga primer dapat mengikat dasar untai tunggal. Setelah primer terikat, suhu dinaikkan lagi, memungkinkan DNA polimerase untuk mensintesis DNA baru. DNA polimerase akan terus menambahkan nukleotida ke rantai sampai terjadi penambahan nukleotida. Lalu proses ini diulang dalam beberapa siklus. Pada saat siklus selesai, hampir dijamin bahwa nukleotida dideoksi akan digabungkan pada setiap posisi DNA target dalam setidaknya satu reaksi. Setelah reaksi selesai, fragmen di dalam tabung akan dijalankan melalui tabung tipis panjang yang berisi matriks gel dan dalam proses yang disebut elektroforesis gel kapiler, di mana setiap fragmen yang melintasi garis akhir di ujung tabung akan diterangi oleh laser, memungkinkan pewarna yang menempel dideteksi. Lalu fragmen terkecil melintasi garis akhir akan terlebih dahulu, diikuti oleh fragmen terkecil berikutnya, dan seterusnya. Jadi dari pewarna-pewarna yang terdaftar satu demi satu pada detektor, urutan potongan DNA asli dapat dibangun satu nukleotida pada satu waktu. Bisa dilihat Sanger sequencing memberikan sequence berkualitas tinggi untuk rangkaian DNA yang relatif panjang, hingga sekitar 900 pasangan basa. Ini biasanya digunakan untuk mengurutkan potongan DNA individu seperti plasmid bakteri atau DNA yang disalin dalam PCR. Namun di sisi lain, Sanger sequencing itu mahal dan tidak efisien untuk proyek yang skala besar, seperti pengurutan seluruh genom atau metagenom. Berikutnya adalah next generation sequencing. Sebelumnya sudah dijelaskan Sanger sequencing, sekarang akan dijelaskan tentang next generation sequencing. Next generation sequencing merupakan kumpulan teknologi pengurutan DNA terbaru secara kolektif. Ada berbagai teknik next generation sequencing yang menggunakan teknologi yang berbeda. Namun sebagian besar teknologi ini memiliki serangkaian fitur umum dan keunggulan yang membedakannya dari Sanger sequencing. Di antara lain, sangat paralel, skala mikro, cepat, biaya rendah, dan panjangnya lebih pendek. Secara konseptual, next generation sequencing itu seperti menjalankan sejumlah besar Sanger sequencing yang kecil secara paralel. Nah, pendekatan yang paralel ini memungkinkan lebih banyak fragmen DNA untuk diurutkan pada satu waktu yang bersamaan. Berkat paralelisasi dan skala kecil ini juga, sejumlah besar DNA dapat diurutkan jauh lebih cepat dan lebih murah dengan metode ini daripada dengan metode Sanger sequencing. Nah, mengapa pengurutan yang cepat dan murah itu penting? Kemampuan untuk secara rutin mengurutkan genom membuka kemungkinan baru untuk penelitian biologi dan aplikasi biomedis. Selain itu, kegunaan next generation sequencing juga ditingkatkan secara signifikan oleh kemajuan bioinformatika yang memungkinkan peningkatan penyimpanan data dan memfasilitasi analisis dan manipulasi kumpulan data yang sangat besar. Berikutnya adalah sequence alignment. Yang pertama pengertiannya, dalam bioinformatika, sequence alignment adalah cara mengatur urutan DNA, RNA, atau protein untuk mengidentifikasi daerah kesamaan yang mungkin merupakan konsekuensi dari hubungan fungsional, struktural, atau evolusi antara urutan. Urutan nukleotida atau residu asam amino yang selaras biasanya direpresentasikan sebagai baris dalam matriks.
Celah disisipkan di antara residu sehingga karakter yang identik atau mirip disejajarkan dalam kolom yang berurutan. Penjajaran urutan ini juga digunakan untuk urutan non-biologis, seperti menghitung biaya jarak antara string dalam bahasa alami atau dalam data keuangan. Nah, sequence similarity. Langkah pertama untuk menyimpulkan homologi ini, sequence similarity. Urutan DNA, RNA, dan protein baru berkembang dari urutan yang sudah ada sebelumnya. Jika kita berhasil menghubungkan urutan yang baru ditemukan dengan urutan yang sudah diketahui, maka kemungkinan informasi yang diketahui berlaku. Kita akan menganggap dua urutan terkait sebagai urutan yang muncul dari urutan leluhur yang sama selama evolusi dan mengatakan mereka homolog. Dalam prakteknya, dua barisan disebut homolog jika kita dapat menetapkan keterkaitan dengan metode yang tersedia ini, dan sensitivitas metode itulah yang menghasilkan garis batas antara barisan yang disebut homolog dan yang tidak homolog. Langkah pertama untuk menyimpulkan homologi adalah mencari kesamaan urutan. Jika dua urutan yang diberikan sangat panjang, tidak mudah untuk memutuskan apakah mereka serupa atau tidak. Untuk melihat apakah mereka serupa, kita harus menyelaraskannya dengan benar. Ketika urutan berevolusi mulai dari nenek moyang yang sama, residunya dapat mengalami substitusi. Nah, untuk menghasilkan keselarasan terbaik antara dua sequence, residu harus diizinkan untuk disejajarkan tidak hanya dengan residu lain, tapi juga ke gap atau celah. Kehadiran celah ini dalam keselarasan mewakili peristiwa penyisipan atau penghapusan. Nah, perhatikan misalnya ada dua urutan nukleotida yang pendek yang berisi 7 residu. Yang pertama ada urutan X dengan TACC-AGT dan urutan Y CCC-GTAA. Nah, urutannya memiliki panjang yang sama dan jika tanpa menyisipkan space atau gap, hanya ada satu cara untuk menyelaraskannya, sehingga T diselaraskan dengan C, A diselaraskan dengan C, C dengan C, dan seterusnya. Namun, jika kita membiarkan ada space atau gap, ada banyak kemungkinan keberpihakan. Secara khusus, penyelarasan berikut tampaknya jauh lebih informatif daripada sebelumnya. Bisa dilihat T diselaraskan dengan C sama seperti sebelumnya, namun kali ini A diselaraskan dengan suatu gap, lalu sisa residunya bergeser, C dengan C, C dengan C, dan seterusnya. Penyelarasan sebelumnya menunjukkan bahwa CCGT berikutnya mungkin merupakan wilayah yang dilestarikan secara evolusi, yang berarti bahwa X dan Y mungkin telah berevolusi dari urutan leluhur yang sama yang mengandung CCGT berikutnya dalam posisi yang sesuai. Kemungkinan keselarasan lain yang juga terlihat masuk akal adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa disisipkan dua gap di awal nukleotida Y, T diselaraskan dengan gap, A dengan gap, lalu sisanya geser, C dengan C, C dengan C, A dengan C, dan seterusnya. Nah, kemudian dari kedua penyelarasan di atas, penyelarasan yang memiliki skor tertinggi menurut definisi adalah yang terbaik atau yang optimal. Untuk menentukan yang mana dari kedua penyelarasan tersebut yang memiliki hasil terbaik, kita akan menggunakan dynamic programming yang akan dibahas selanjutnya. Dynamic programming ini mengandung global alignment dan local alignment. Nah, untuk global alignment, misalkan diberi dua buah sequence. Yang pertama itu X yang berisi X1, X2 hingga Xn, dan Y yang berisi Y1, Y2 hingga Ym. Nah, akan dibangun suatu matriks F dengan ukuran n plus 1 kali m plus 1. Misalkan Fij di mana I sama dengan 1 hingga n dan J sama dengan 1 hingga m selaras dengan X1 hingga Xi dan Y1 hingga Yj. Misalkan elemen Fi0 merupakan gap antara X1 dan Xi dengan panjang I, dan misalkan juga elemen F0J merupakan gap antara Y1 dan Yj dengan panjang J.
Selanjutnya, matriks F dibangun secara rekursif dengan kondisi F00 sama dengan 0, dan kemudian dilanjutkan dengan mengisi matriks dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Jika kita memiliki nilai Fi-1J-1, Fi-1J, dan Fij-1, kita dapat menghitung Fij yang dapat dilihat di gambar berikut. Nah, dari gambarnya terdapat 3 kemungkinan cara untuk mendapatkan skor terbaik Fij. Setelah menghitung Fij, kita berikan tanda panah dari arah mana Fij dihasilkan. Ketika kita mencapai Fnm, kita telurusi kembali panahnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, perhatikan bahwa panah ini bisa terdapat lebih dari satu panah yang mungkin keluar dari sel tertentu dari matriks. Nah, contohnya misalnya ada urutan nukleotida X, yaitu CTTAGA, dan urutan Y dengan GTAA, dan misalkan kita menggunakan skema penilaian sebagai berikut. Kita dapat lihat matriks F adalah sebagai berikut di figur 2,1. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan nilai matriks di samping? Oke, selanjutnya akan melanjutkan contoh untuk global alignment sendiri tadi. Di sini sekuensinya ada 2. Yang pertama dari X itu CTTAGA dan Y-nya GTAA. Kemudian dari 2 sekuensi ini kita bisa bentuk matriks F berupa M+1 dan N+1. Sehingga di sini kita dapat matriksnya. Kemudian kita masukkan sekuensi dari X dan Y, ada GTAA dan CTTAGA. Kemudian dari contohnya kita tahu untuk gap dari sekuensinya sendiri yaitu -2, sehingga di sini kita masukkan ada 0, -2, -4, -6, -8, -10, dan -12. Nah, selanjutnya kita akan fokuskan ke kotak 3 kotak berwarna kuning, ada 0, -2, -2, dan kotak hijau -1, di mana -1 ini dihasilkan dari salah satu kotak 0, -2, dan -2, di mana jika kita perbesar keempat kotak ini, kita akan dapat pertama ada 0, itu kita anggap cara 1, dan ada -2 yang menghadap yang panahnya ke bawah, itu kita anggap cara 2, dan -2 panah ke kanan itu kita anggap cara ketiga. Nah, dari ketiga cara ini yang akan menentukan skor optimal yang akan menentukan nilai maksimal yang didapat. Di mana untuk 0 itu F-1J-1, kemudian -2 itu Fi-1, J, kemudian untuk -2 itu Fi-J-1, kemudian untuk -1 itu Fi-J. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa melihat hasilnya. Untuk cara yang pertama tadi itu dari 0, untuk seperti yang kita ketahui tadi 0 sendiri F-1J-1, sehingga kita mengikuti dari formula yang ada, nilai dari 0 sendiri akan ditambahkan dengan SX1 YJ. Dari soal kita tahu karena C dan G itu berbeda, maka SA, B-nya di sini sama dengan -1, sehingga untuk cara pertama 0 akan ditambahkan dengan -1, akan menghasilkan nilai -1. Kemudian untuk cara yang kedua dan yang ketiga itu -2-nya, -2 yang untuk cara yang kedua itu Fi-1, J, di mana kita tahu nilai tersebut akan dikurangi dengan gap yang sudah disediakan dari contoh. Dan di mana di sini -2 akan dikurangkan dengan -2, dan -2 akan dikurangkan dengan akan ditambah dengan -2, sehingga untuk cara kedua dan ketiga akan menghasilkan -4. Nah, dari -1, -4, dan -4 ini kita bisa dapat nilai maksnya yaitu -1, sehingga kita masukkan nilai -1 ke kotak yang berwarna hijau di sini. Nah, cara ini akan dilakukan secara terus-menerus untuk semua kotak yang tersedia, sehingga semua kotak kosong akan terisi full dengan skor yang telah dihitung sebelumnya.
Kita ambil contoh lagi di sini ada 4 kotak min 1, min 3, min 3 dan hasilnya itu adalah 0. Kita perbesar lagi ke 4 kotak ini, maka kita akan dapat min 1 ini cara 1, kemudian min 3 panah ke bawah itu cara 2 dan min 3 panah ke kanan itu cara ketiga. Di mana min 1 ini merupakan f min 1, j min 1, kemudian min 3 cara kedua yang min 3 itu f min 1, j, kemudian cara yang ketiga itu f 1 j, j min 1. Nah, sama seperti yang tadi, kita hitung nilainya. Yang pertama itu dari min 1 yang merupakan fi min 1, j min 1. Di sini karena hurufnya sama yaitu t dengan t, maka kita tambahkan dengan sa, a yaitu 1. Jadi min 1 ditambah 1 menghasilkan 0. Kemudian selanjutnya ada min 3, cara yang kedua yaitu min 3 dikurangi dengan ditambah dengan gap dari contoh yang disediakan yaitu min 2, maka min 3 ditambah min 2 yaitu min 5. Dan untuk cara yang ketiga juga sama, min 3 ditambah min 2 yaitu min 5. Sehingga dari nilai 0, min 5, dan min 5, kita bisa dapatkan nilai maksnya yaitu 0. Kita selanjutnya dicari dengan cara yang sama untuk semua bagian. Sehingga dari semua perhitungan yang sudah dikerjakan, didapatkan hasil seperti ini. Nah, jangan lupa juga untuk memberi tanda panah di mana nilai tersebut didapatkan. Kita ambil contoh tadi untuk bagian yang ini, karena kita dapat nilai min 1 dari cara ke 1, maka untuk panah di 0 ini akan dikasih garis tebal, ditebal. Kemudian untuk yang ini juga sama, dari min 1-nya arah anak panahnya akan dicetak tebal. Sehingga dari semua kemungkinan yang sudah didapatkan, kita telusuri kembali anak panah yang sudah dibuat, maka akan memberikan 3 bentuk yang optimal, yaitu sebagai berikut. Ada X CTTAGA, kemudian ada Y, G, terus lalu diberikan gap 1, TA, gap, dan A. Kemudian untuk yang bentuk yang kedua itu CTTAGA, kemudian ada Y, GT, kemudian diberikan gap, lalu A, lalu gap, lalu A. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga itu X-nya CTTAGA, kemudian Y-nya gap, lalu ada GTA, gap, dan A. Ketiga bentuk ini merupakan bentuk yang optimal untuk sequence X CTTAGA dan Y GTAA. Kemudian selanjutnya ada local alignment. Secara proses kurang lebih sama seperti global alignment, akan tetapi di sini pada fungsi Fij itu ada tambahan angka 0, di mana dalam hal ini nilai maksnya tidak akan bisa berjumlah negatif. Jadi semua nilai negatif akan diakumulasikan menjadi 0. Oke, kita ambil contoh lagi. Ini masih dengan sequence yang sama, CTTAGA dan YGTAA. Dengan skema yang sama juga, SA1, SAB-1, S-gap A sama dengan SA gap itu sama dengan min 2. Oke, dari sequence X dan Y, kita bisa tahu bahwa satu-satunya lokal alignment terbaik adalah XTA dan YTA, dan skornya itu sama dengan 2. Nah, kemudian ini kurang lebih sama seperti yang tadi, karena nilai minnya tidak ada, maka dia diganti dengan 0. Jadi semua gap yang ada di sini kita ganti dengan 0. Kemudian dari matriks yang ada di PPT ini, kita akan fokus ke 4 kotak, yaitu 3 kotak kuning dan 1 kotak hijau. Kemudian kita perbesar lagi seperti sebelumnya, kita bisa lihat bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, di mana ada cara 1, 2, dan 3. Kemudian dari cara tadi kita lakukan lagi perhitungan seperti di global alignment, di mana untuk cara pertama yaitu 0-nya yang serong ke kanan itu akan ditambahkan dengan nilai S
nilai S, X, Y, YJ. Karena sini C dan G itu berbeda, maka nilainya -1, sehingga 0 ditambah -1, hasilnya -1. Kemudian untuk cara yang kedua, itu nolnya akan ditambahkan dengan gap yang disediakan dari contoh, yaitu -2, dan cara yang ketiga juga sama, nolnya akan ditambahkan dengan gap -2, sehingga menghasilkan nilai -1, -2, dan -2. Nah, karena di sini nilai max-nya adalah 0, nilai max-nya minimal adalah 0, maka di sini kita ambil nilai max 0, karena ketiga nilai yang sudah didapatkan sebelumnya itu berjumlah negatif. Selanjutnya, kita lakukan cara yang sama. Di sini kita fokus ke 4 kotak yang disediakan, ada 0, 0, 0, dan 1. Dengan permisalan untuk 0 serong itu cara 1, yang panah ke bawah kedua, dan yang panah ke kanan itu cara yang ketiga. Selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama seperti sebelumnya, di mana untuk 0 cara pertama itu nolnya akan ditambahkan dengan S, X, Y, YJ. Karena di sini sama-sama T, maka kita gunakan nilai SAA sama dengan 1, sehingga 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian untuk 0 sisanya, untuk cara 2 dan ketiga, itu kita tambahkan dengan gap yang disediakan dari contoh, yaitu -2, sehingga nilainya menjadi 1, -2, dan -2. Dari sini kita dapatkan nilai max-nya yaitu 1. Nah, kita lakukan cara ini untuk semua bagian sampai terisi penuh. Nah, beginilah hasil final dari perhitungan yang sudah dikerjakan, terlihat pada figur 2.2, di mana panah tebal di sini mewakili trackback. Dan perhatikan bahwa jika elemen F sama dengan 0 dan tidak ada panah yang keluar dari sel yang berisi elemen ini, maka elemen tersebut diperoleh sebagai opsi pertama dalam rumus. Dan ini selanjutnya ada alignment with a Venn gap model. Di sini menggunakan perhitungan yang kurang lebih sama, namun yang membuatnya berbeda. Di sini ada 3 fungsi, ada M, IX, dan IY, di mana untuk M sendiri itu adalah skor optimal antara X sampai XI dan Y1 sampai YJ dengan keselarasan berakhir dengan X1 sejajar dengan XJ. Untuk IX sendiri itu skor optimal dengan keselarasannya berakhir pada XI sejajar dengan celah. Kemudian untuk IY itu skor optimal dengan keselarasan berakhir dengan YJ sejajar dengan celah. Di sini ada juga variabel baru yaitu E, di mana E di sini merupakan gap. Istilahnya E adalah penalti perpanjangan untuk gapnya. Sisanya sama, pengerjaannya juga kurang lebih sama seperti global alignment dan local alignment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Askal. Berikutnya akan dibahas mengenai algoritma alignment, yaitu heuristic alignment, yang algoritma ini adalah secara umum lebih cepat dibanding algoritma dan dynamic programming sebelumnya, walaupun keoptimalan hasil yang didapat oleh heuristic alignment itu tidak dijamin akan ditemukan. Algoritmanya yang akan dibahas adalah FASTA dan BLAST. Yang pertama FASTA. Jadi karena perhitungan dari matriks dynamic programming ini membutuhkan waktu dan memori yang besar, algoritma FASTA menangani hal itu dengan membatasi lingkup dari matriks yang diuji oleh dynamic programming. Jadi masih didasari oleh dynamic programming, tetapi lingkup matriks yang diuji dibatasi area-area yang kecil. Area ini dipilih oleh algoritma FASTA dan tidak memilih lingkup yang lain dengan menentukan nilai yang dari lingkup yang lain bernilai negatif. Kondisi tersebut
memberikan keuntungan terhadap kecepatan perhitungan, karena traceback meninggalkan lingkup yang tidak digunakan atau yang bernilai negatif. Berikutnya adalah algoritma BLAST. BLAST atau Basic Local Alignment Tool itu tidak seperti FASTA pada dasarnya, karena BLAST ini tidak didasari dengan dynamic programming. Jadi cara kerja BLAST awalnya adalah mencari jangkauan teks dari identitas seperti dengan FASTA, tetapi kemudian dia langsung mencoba untuk memperluasnya ke kerja arah untuk mencari alignment yang lebih bagus dan panjang. Strategi yang dilakukan oleh algoritma BLAST ini masuk akal secara biologis, karena dua sekuens yang terkait atau yang mirip itu lebih condong untuk memiliki kesamaan segmen. Jauh ini, algoritma heuristik yang paling optimal, yang paling baik hingga saat ini adalah BLAST. Maka dari itu akan dicoba bagaimana cara menggunakan BLAST berikutnya. Pertama, BLAST dalam yang pertama untuk menggunakan programnya kita bisa mengakses secara online pada situs blastncdi.nlm.nih.gov yang terdapat pada slide. Kemudian dapat memilih menu Global Align yang ada di gambar sebelah kanan. Dan pindahkan menu dari nukleosid ke mode protein. Dari situ kita tinggal memasukkan sequence yang akan diajarkan, yang akan dilakukan alignment. Kemudian tinggal menunggu hasil dari program BLAST. Berikutnya, mengenai signifikasi nilai bobot, masalah utama yang ditemukan ketika mengolah data hasil pencarian adalah apakah kesamaan yang didapati antara dua sekuens itu signifikan secara biologis, terutama ketika kesamaannya adalah kesamaan yang marginal. Karena alignment yang baik tidak bisa terjadi dengan hanya sebuah kebetulan. Haruslah dilakukan analisa statistik lebih lanjut untuk mengetahui signifikansinya. Penilaian signifikansi dari bobot nilai alignment itu sudah termasuk dalam algoritma FASTA dan BLAST. Berikutnya, bagaimana jika kita ingin menyejajarkan, mengalignment beberapa sekuens sekaligus. Seperti contohnya dalam kasus dua sekuens, untuk menghasilkan keselarasan berganda yang optimal, kita harus mampu mencetak beberapa alignment dengan menggunakan skema penilaian. Sebagian besar metode penyelarasan alignment ini mengasumsikan bahwa kolom individu dari penyelarasan yang tidak mengandung gap atau celah adalah independen dan menggunakan fungsi skor dan formulir. Jadi beberapa bagian masih sama dengan alignment dari dua sekuens. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut seperti yang terpapar pada slide, di mana kombinasi gap atau celah terjadi kecuali satu, yaitu saat semua residu digantikan oleh gap atau celah. Yang akan dibahas adalah MSK dan alignment progresif. MSK ini bisa menemukan semua alignment optimal dan didasari oleh algoritma dynamic programming multidimensi. Idenya adalah dengan mengurangi jumlah elemen dari matrix dynamic programming yang perlu diisi untuk mencari beberapa alignment optimal.
MSA dapat menyejajarkan dengan sukses hingga 7 sekuens protein dengan panjang mencapai 30 residu. Berikutnya alignment progresif. Ini bersifat heuristik. Mereka menghasilkan beberapa keberpihakan dari jumlah alignment berpasangan yang pairwise. Skema umum untuk metode tersebut, metode alignment adalah yang pertama, 2 urutan dipilih dan disejajarkan, kemudian urutan ketiga dipilih dan disejajarkan ke sesuai dengan kesejajaran 2 urutan yang pertama. Dan proses tersebut dilanjutkan sampai urutan yang terakhir. Algoritma jenis ini yang paling banyak digunakan adalah Russell-Weiss. Untuk MSA diasumsikan sebuah sistem penilaian SP untuk residu dan celah, yaitu nilai dari beberapa alignment dari jumlah dari seluruh nilai alignment berpasangan yang diinduksi oleh beberapa alignment. Misalkan M adalah beberapa alignment dan M4KL adalah alignment berpasangan yang diinduksi antara sekuens KK dan sekuens KL. Nah, kita punya formula sebagai berikut. Sm adalah nilai dari M4KL. Dari sini kita bisa melihat jika SKL adalah nilai optimal dari global alignment antara sekuens KK dan sekuens KL, maka nilainya akan kurang dengan SKL. Kita asumsikan terdapat batas bawah untuk nilai optimal beberapa alignment. Batas bawah tersebut dapat ditemukan dengan algoritma heuristik seperti yang akan dibahas berikutnya. Contohnya adalah star alignment atau machine learning. Jadi apapun algoritma heuristik bisa dapat menemukannya. Karena untuk nilai optimal dari alignment berpasangan dapat dihitung seperti yang tertera di bagian sebelumnya. Maka dari itu TKL bisa ditentukan aproksimasinya. Maka yang perlu diperhatikan hanya beberapa alignment yang mengikuti alignment pairwise alignment dengan nilai tidak kurang dari TKL. Hal ini secara signifikan mengurangi jumlah elemen dalam matrix dynamic program multidimensi yang perlu diuji sehingga mempercepat waktu perhitungan. Berikutnya, multiple alignment yang diperoleh dengan metode semacam ini hampir selalu dapat disesuaikan oleh masa. Di bawah ini adalah algoritma penyelarasan progresif yang sederhana, yaitu star alignment dan machine learning approach. Algoritma star alignment adalah metode heuristik yang cepat untuk menghasilkan multiple alignment. Di algoritma heuristik lainnya, star alignment tidak menjamin ditemukannya alignment yang optimal, tapi dapat mempercepat perhitungan. Ide umumnya adalah pertama-tama memilih urutan yang paling mirip dengan semua urutan lainnya, memilih sekuens yang paling mirip, dan kemudian menggunakannya sebagai pusat dan algoritma star untuk mencari keselarasan dari sekuens lainnya. Berikutnya bisa juga menggunakan machine learning approach. Jadi memanfaatkan pendekatan machine learning. Jadi kita membangun algoritma machine learning yang dapat dipilih dari urutan yang awalnya tidak selaras. Jadi algoritmanya mempelajari sekuens, kemudian dilatih sehingga algoritmanya dapat perlahan-lahan belajar untuk membuat alignment yang baik. Kesimpulan, biological sequence umumnya mengacu pada urutan nukleotida atau asam amino. Hal-hal seperti membandingkan, menyelaraskan, teks, dan menganalisis urutan biologis, dan dengan demikian memainkan peran penting dalam
bioinformatika, dan biologi modern. Sequence alignment didasarkan pada fakta bahwa semua organisme hidup terkait melalui evolusi. Ini menyatakan bahwa urutan nukleotida, DNA, RNA, dan protein spesies yang lebih dekat antara satu dengan yang lain dalam evolusi pasti menunjukkan lebih banyak kesamaan. Alignment adalah proses penyejajaran barisan untuk mencapai tingkat identitas yang maksimal, yang juga menyatakan derajat kemiripan antar barisan, antar sequence. Dua sequence adalah homolog jika mereka memiliki nenek moyang yang sama. Derajat kemiripan yang diperoleh dengan mengarahkan barisan dapat berguna dalam menentukan kemiripan teknologi antara dua barisan. Seperti ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam teknik ini. Terima kasih.